Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi semuanya, teman-teman dari Universitas Mitra Indonesia. Apa kabarnya hari ini semua teman-teman? Pasti semua kabarnya baik-baik saja ya teman-teman semua ya. Baik, perkenalkan. Saya dengan Daniel Tumiwa, selaku MC yang akan memimpin acara ini dari awal acara hingga akhir acara. Di sini kita akan melakukan webinar edukasi fintech dengan tema perkembangan model bisnis fintech lending tahun 2021. Nah, kira-kira teman-teman semua sudah pernah mendengar fintech? Wah, pasti ada nih beberapa teman-teman yang juga sudah mengikuti webinar-webinar kita sebelumnya ya. Sekarang kita datang lagi nih dengan narasumber-narasumber terbaru yang nantinya akan menjelaskan seperti apa fintech itu, seperti apa kegunaannya, dan seperti apa manfaatnya bagi kita semua. Baik, sebelum kita memulai acara kita hari ini, ada baiknya kita akan mendengarkan terlebih dahulu kata sambutan. Ya, mohon ditunggu sebentar. Baik, untuk kata sambutan kita sebentar. Baik, saya akan mengundang Bapak Dr. Idinanto selaku Wakil Rektor 1 dari Universitas Mitra Indonesia untuk memberikan kata sambutannya. Kepada Bapak Idinanto, saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya yang sudah diberikan untuk menyampaikan sambutan. Tapi sebelum menyampaikan sambutan, saya mau menyampaikan permohonan maaf kepada yang ada di dalam virtual webinar ini, karena seharusnya seyogianya Bapak Dr. Yudinanto yang rencananya memberikan sambutan atas nama universitas atau fakultas, tetapi ada tugas mendadak pagi ini, Bapak Ibu semua, beliau mendampingi Ibu Rektor untuk ketemu Kepala L2 Dikti, sehingga saya diberikan amanah untuk menggantikan beliau di dalam menyampaikan kata sambutan di acara ini. Itulah, mohon maaf sebelumnya perlu saya sampaikan kenapa saya yang memberikan kata sambutan ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, permohonan maaf. Kemudian melanjutkannya, kemudian selamat pagi semuanya, Bapak Ibu yang sudah tergabung di dalam webinar ini, termasuk para mahasiswa dan dosen Fakultas Bisnis yang sudah bergabung pada acara ini. Sebetulnya acara webinar yang diselenggarakan dari fintech perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam fintech lending ya Pak ya. Ini di Universitas Mitra Indonesia ini udah yang kedua, karena tahun kemarin juga dilaksanakan acara yang sama. Pada prinsipnya kami dari perguruan tinggi tidak ada masalah dengan kegiatan ini Pak. Kami sangat mensupport karena ini kan memberikan edukasi kepada mahasiswa dan kepada kita semua. Inilah peran dan fungsi perkembangan teknologi yang tadinya tidak kita bayangkan, ternyata finansial teknologi ini begitu
begitu cepat perkembangannya, yang tadinya bisa sistemnya konvensional sekarang udah menggunakan ilmu pengetahuan dengan majunya teknologi informasi. Nah, ini juga kami mensupport karena ini kan bagian edukasi kepada khususnya mahasiswa dan dosen. Oleh karena itu, mudah-mudahan kegiatan ini dapat berlangsung dengan baik sesuai dengan harapan. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang melaksanakan kegiatan ini, terutama narasumber ya Pak. Saya belum sapa narasumber, ada 3 ya Pak ya narasumber pagi ini, yaitu dari yang pertama mungkin saya bisa sebutkan Pak K dari Pundiku, itu yang nanti akan memberikan narasumber Pak Kadek Dharma Susilo ya. Selamat berkenalan Pak. Kayaknya belum kenal, selamat salam perkenalan dari Lampung, dari Universitas Indonesia. Kemudian ada Pak Arif Lukman, juga ini dari teman Prima. Kemudian yang terakhir ada Ibu Devi Delia Miranda dari 4 kali. Makasih Bapak Ibu sudah memberikan ruang dan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Mitra Indonesia untuk mengedukasi terkait dengan fintech. Kemudian yang webinar kali ini akan mengkaji satu tema melihat model bisnis fintech lending tahun 2021. Pada kesempatan ini akan disampaikan oleh 3 perusahaan fintech ya Pak ya. Kemudian juga saya mengucapkan kepada mahasiswa ya, terima kasih kepada mahasiswa khusus Fakultas Bisnis ya yang pagi ini sudah bergabung. Saya berharap ikutilah webinar kita pada pagi hari ini. Percayalah ini informasi yang terkait dengan peningkatan pengetahuan, mungkin nanti ada kompetensi, dan yang lebih penting pastinya adalah jejaring mahasiswa. Sehingga tidak menutup kemungkinan ke depannya justru ada dari mahasiswa yang ikut berkontribusi, berkecimpung, bahkan berkarir di dunia keuangan melalui teknologi fintech lending ini atau financial teknologi ini. Sehingga saya berharap kepada mahasiswa, silahkan ikuti acara ini sampai selesai, simak baik-baik, mudah-mudahan ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa. Begitu juga untuk dosen, para dosen Fakultas Bisnis, saya mengucapkan terima kasih pagi ini sudah bergabung ya. Mudah-mudahan acara ini atas kerjasama dengan perusahaan yang ada di Jakarta dapat berlanjut terus, sehingga peran kita dari perguruan tinggi untuk mengedukasi mahasiswa dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang terakhir, saya mengatasnamakan dari Universitas Indonesia, khususnya Fakultas Bisnis, kepada semua pihak, terutama dari perusahaan yang ada di Jakarta. Mohon maaf Pak, jika banyak kekurangan, ada kekurangan terkait kami sih berharap mensupport sepenuhnya, tapi kalau ada kekurangan atau pelayanan atau seperti apalah, kami mohon maaf. Mudah-mudahan acara-acara yang akan datang bisa kita lebih maksimal. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan, nanti kalau ada kekurangan atau hal-hal yang masih belum maksimal. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada mahasiswa, saya berharap jangan meninggalkan ruang virtual ini. Selesai simak semua acara kegiatan yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan acara ini dapat tidak ada masalah pada pagi hari ini sampai selesai. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan mewakili dari Universitas Mitra Indonesia. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke host. Silakan. Baik, terima kasih Pak Desmond untuk kata sambutan yang sudah diberikan kepada kami semua. Sebelum kita memulai acara kita hari ini, ada baiknya kita berkenalan dulu, karena kalau kata orang-orang, tak kenal maka tak sayang. Kita akan kenalan terlebih dahulu. Betul Bapak. Kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan semua teman-teman narasumber kita pada pagi hari ini.
Yang pertama, saya akan meminta perwakilan dari teman Prima untuk bisa memperkenalkan dirinya kepada teman-teman di Universitas Mitra. Untuk perwakilan dari teman Prima, Mas Arief, boleh? Oke, sepertinya belum tersedia. Jadi mungkin bisa selanjutnya kepada perwakilan dari Pundiku, kepada Mas Kadek, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Daniel. Selamat pagi Pak Desmond. Selamat pagi, Pak. Fakultas Ekonomi. Dan selamat pagi untuk rekan-rekan narasumber dari penyelenggara fintech peer-to-peer lending, Ibu Devi Dilia, Pak Arief, ya. Kemudian selamat pagi juga untuk rekan-rekan dosen ataupun mahasiswa di Lampung. Salam kenal. Kebetulan kami dari Bali, Pak, Pundiku satu-satunya fintech di Bali. Kalau di Jawa banyak, Pak, ya. Oh iya. Tadi masih bilang Iya. di Bali Pak. Ya, kalau di Lampung sebenarnya juga sudah ada, Pak. Oh gitu ya, Pak ya. Oke, karena saya Kadek, nama lengkapnya Kadek Dharma Susila dari Pundiku. Nah, mudah-mudahan hari ini kami dari rekan-rekan penyelenggara fintech peer-to-peer lending bisa memberikan sedikit pencerahan atau sharing, Pak, ya, terkait fintech peer-to-peer lending. Mungkin itu aja perkenalan dari saya, Pak. Silakan Mas Daniel. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk perkenalannya. Selanjutnya kita kembali lagi kepada Mas Arief. Perwakilan dari teman Prima bisa memperkenalkan dirinya. Terima kasih Mas Daniel. Selamat pagi semuanya para narasumber. Selamat pagi teman-teman yang ada di Universitas Lampung. Perkenalkan, saya Arief Lukman Hakim, bisa dipanggil Arief. Saya perwakilan dari teman Prima dan jabatan saya sebagai operasional dan PR manager. Terima kasih, semoga acara berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih Mas Arief untuk perkenalannya. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan perwakilan dari 4 kali. Boleh di-unmute Mbak Devi, terima kasih. Halo, selamat pagi semua teman-teman. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada 4 kali. Dengan saya Devi Dilia Miranda dari Fintech 4 kali. Terima kasih dengan Pak Desmond atas kesempatan yang diberikan kepada kami, dengan rekan-rekan narasumber Pak Kadek, Mas Arief, dan rekan-rekan dari Lampung. Terima kasih banyak. Salam kenal. Baik, terima kasih Mbak Devi untuk perkenalannya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi foto bersama. Jadi saya akan mengundang untuk teman-teman semua dari Universitas Mitra Indonesia untuk bisa menyalakan kameranya. Yuk, dinyalakan dulu. Persiapkan wajah-wajah cantik dan wajah-wajah gantengnya. Teman-teman yang pakai mungkin bisa dirapin dulu hijabnya, boleh loh. Teman-teman yang cowok-cowok juga boleh. Bisa dinyalakan kameranya. Yuk teman-teman, kita akan lakukan foto sebanyak 4 kali. Ya, teman-teman semua boleh? Masih ditunggu teman-teman semua untuk menyalakan kameranya agar kita bisa foto bersama. Pasti di sini teman-teman semua. Masih teman-teman. Pasti mukanya masih seger-seger, masih pagi-pagi nih. Masih harusnya semangat pagi dong teman-teman semua ya. Yuk teman-teman semua ditunggu untuk membuka kameranya. Yang masih di jalan juga nggak apa-apa kok. Teman-teman dari Lampung ini pasti semua cakep-cakep dan cantik-cantik. Nanti kita akan lakukan foto sebanyak 3 kali ya teman-teman. Lalu nanti juga ada video untuk rekam video. Nanti kita juga akan menggunakan gerakan tangan seperti ini. Jadi kalau saya bilang saya bilang literasi keuangan, nanti teman-teman bisa tangan saya seperti ini ya.
Oke, teman-teman semua masih ditunggu. Untuk menyalakan kameranya, oke. Baik, kita akan lakukan foto bersama sebanyak 4 kali ya. Dalam 3, kita akan foto bersama. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Sekali lagi. 3, 2, 1, senyum. Yang terakhir. 3, 2, 1, senyum. Oke, baik. Nah, yang terakhir sekarang kita akan lakukan rekaman video. Jadi teman-teman semua ikuti tangannya seperti saya, dengan huruf L seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kalau saya bilang literasi keuangan, digerak-gerakkan ya, teman-teman. Salam literasi keuangan. Ya, oke. Baik, terima kasih semuanya, teman-teman. Kita akan langsung masuk ke acara berikutnya, yaitu presentasi produk dari masing-masing teman-teman fintech narasumber yang sudah ada pada pagi hari ini. Teman-teman, mau mengingatkan saja bahwa kita memiliki grand prize hari ini berupa jam tangan Xiaomi terbaru yang bisa teman-teman dapatkan. Caranya adalah teman-teman tinggal memberikan pertanyaan yang bisa dijawab ke host yang ada. Di situ ada tulisan host dia kreatif, bisa dijapri aja langsung atau di chat secara langsung untuk memberikan pertanyaan, atau bisa juga diberikan pertanyaannya kepada saya, Daniel Tumiwa, selaku MC pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan produk dari Putiko. Kepada Mas Kadek, saya persilakan untuk waktunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Daniel. Oke, saya perkenalkan kembali saya Kadek dari Mahasiswa selaku CEO dari Pundiku. Jadi sama seperti Mas Arief tadi, Pundiku juga sebagai salah satu penyelenggara dari fintech peer-to-peer lending. Kebetulan Pundiku terdaftar di OJK ini tanggal 30 Oktober 2019. Jadi usianya masih cukup muda, baru hampir 1,5 tahun. Kemudian perkenalan juga, Pundiku saat ini memang fokusnya ke UMKM. Jadi bagaimana kita bisa membantu UMKM ini yang dari dibilang dia bukan bankable ya, unbankable menjadi bankable. Jadi tapi usahanya sangat visible. Oke, kita lanjutkan. Nah, Pundiku ini sebagai salah satu fintech peer-to-peer lending, ya fungsinya hampir sama dengan fintech-fintech yang lain ya. Jadi kita ini sebenarnya salah satu solusi. Jadi kalau dulu kita kenal masyarakat meminjam uang itu di perbankan atau bank, tapi saat ini sejak 2016 OJK sudah mengatur tentang salah satu lembaga penyelenggara jasa keuangan itu juga bentuknya fintech, yaitu fintech peer-to-peer lending dengan menggunakan digital. Jadi semua sistemnya itu tidak lagi seperti bank harus tatap muka, harus hadir ke bank. Jadi semua by sistem dengan digitalisasi teknologi informasi. Kalau kami sendiri di Pundiku, karena memang harus dengan digital, dengan teknologi, dan kami memberikan kenyamanan dan keamanan. Oke, next. Silakan dilanjutkan. Nah, seperti tadi saya sampaikan tadi, fokus Pundiku ini adalah ke UMKM atau usaha-usaha yang produktif. Jadi sampai saat ini kami tidak melayani pinjaman itu dalam bentuk konsumtif. Yang kami layani semua dalam bentuk produktif. Jadi usaha-usaha mikro, baik itu dari yang paling kecil sampai yang usaha yang sudah punya tempat, dari yang berobat, bakulan, sampai yang sudah tempat sendiri. Nah, keamanan dan kenyamanan yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu mudah diakses. Ya. Jadi seperti saya jelaskan, mudah diakses karena masyarakat tidak perlu lagi hadir ke bank. Jadi buang-buang waktu sekian jam hanya untuk di bank, ngantri, itu ya hanya yang banyak yang harus semua dengan syarat
hard copy ya, dalam berupa kertas, fotokopian. Nah, kalau di fintech, peer-to-peer lending tidak seperti itu. Jadi semua itu by scan, by foto, seperti itu. Jadi aksesnya sangat mudah, semua melalui web ataupun app ataupun browser ya. Kemudian prosesnya cepat. Nah, karena proses ini kan semua by digitalisasi, by sistem. Jadi kami yakinkan proses di fintech manapun menjamin ya bahwa proses yang dilakukan itu dalam waktu yang tidak lebih dari sekian hari. Seperti kalau Mas Arief sendiri kalau di Kembang Prima itu 1 kali 24 jam. Nah, kalau kami di Pundiku agak berbeda karena kami juga harus melakukan verifikasi usaha. Kami syaratnya paling lama itu adalah 3 kali 24 jam sudah harus ada keputusan apakah ini layak diberikan pinjaman atau tidak. Jadi ada proses di situ, proses analisa yang harus kita lakukan. Kemudian persyaratan mudah. Nah, itu tadi saya sampaikan tidak seperti di bank. Jadi syaratnya tidak terlalu ribet. Yang jelas semua sudah disiapkan, kemudian mereka siapkan soft copy-nya, mereka tinggal upload di sistem. Selesai. Tidak perlu lagi harus setelah datang ke bank aplikasi, lagi menyiapkan datanya, lagi datang ke bank untuk nyetor data, tidak seperti itu. Semua bisa by sistem. Kemudian keamanan data pribadi. Nah, jadi teman-teman yang teman-teman mahasiswa di Lampung ataupun bapak-bapak ibu dosen, jadi sering pertanyaan aman nggak nih data kita yang kita serahkan ke fintech gitu kan. Jadi jangan pernah takut bahwa di fintech itu kami diwajibkan juga untuk melakukan sertifikasi ISO. Ini khusus untuk keamanan data pengguna itu baik peminjam ataupun pendana. Itu yang kami jamin keamanannya. Bahwa setiap tahun kami wajib melakukan sertifikasi ISO. Di seluruh, tidak hanya 1-2, seluruh penyelenggara fintech peer-to-peer lending wajib sertifikasi ISO terkait dengan keamanan data pengguna. Nah, yang terakhir tanpa agunan. Nah, kalau tanpa agunan ini jelas ini yang sering untuk karena umumnya mereka belum memiliki agunan yang layak ya. Kalau pinjaman mungkin di atas 100 juta, sudah menanyakan agunannya apa, mobil atau tanah atau apa. Nah, untuk di fintech karena ini khusus untuk usaha mikro itu sampai saat ini kami tidak mewajibkan adanya agunan. Karena bagi kami jaminan kelancaran pinjaman itu adalah usahanya. Jadi selama usaha itu berjalan lancar, selama usaha itu tetap berlangsung, pasti di sini ada keuntungan yang didapat. Dan dari situlah kami yakinkan bahwa dengan niat baik, dengan niat bahwa pinjaman ini untuk mendukung usaha, segala pinjaman yang diberikan oleh ini bisa dikembalikan sesuai dengan kesepakatan antara penyelenggara dan peminjam. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, sekarang sektor mana saja nih yang sudah sampai saat ini bekerja sama dengan Pundiku atau menjadi mitra Pundiku? Yang pertama adalah pedagang pasar. Di awal berdirinya Pundiku, kami sangat fokus untuk membantu pedagang-pedagang di pasar. Nah, mungkin kita bisa bayangkan sendiri nih, di pasar itu seperti apa produknya gitu ya. Kami biayain pedagang yang bakulan, yang hanya bermodal bakul, tidak punya tempat yang tetap, dia nomaden, tapi nomadennya pasti di situ juga, artinya tempatnya tidak tetap. Kemudian ada juga pedagang yang semi atau dibilang kalau di pasar itu loss ya, loss seperti itu kami juga biayain. Sampai yang sudah punya tempat sendiri, kios-kios itu kami juga biayain semua. Jadi hampir seluruh pedagang-pedagang di pasar tentunya dengan pelakuan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pedagang. Dan tantangan di sini sebenarnya banyak. Beberapa rekan-rekan yang menanyakan bagaimana bisa masuk pasar, apakah mereka sudah melek teknologi gitu kan. Itu tantangan kami sebenarnya di Pundiku, bahwa sebenarnya mereka itu sudah user.
Kalau dilihat di pasar, mereka itu user dari teknologi. Mereka sudah punya HP Android rata-rata. Dan mereka juga sudah punya sosmed. Jadi sebenarnya mereka sudah pemakai dari perkembangan teknologi. Tinggal di teknologi itu kita matchkan dengan usaha mereka. Karena teknologi yang sudah mereka manfaatkan sebenarnya bisa mendukung usaha mereka. Bayangkan pedagang pasar untuk punya bank, uangnya harus tutup. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah pedagang pasar umumnya mereka pinjam dari rentenir. Nah, disinilah kami hadir mengurangi ketergantungan pedagang pasar kita terhadap rentenir. Tidak mungkin diberantas, tidak mungkin dibagi, nggak mungkin. Rentenir sudah mendarah daging, tapi minimal kami hadir memberikan sebuah solusi bahwa mereka bisa mengurangi ketergantungan mereka terhadap rentenir yang suku bunganya boleh bilang hampir di atas 5%, bahkan ada yang 10% per bulan. Sedangkan kami pun itu menawarkan bunga cukup rendah yaitu 2% per bulan, jauh sekali. Nah, mungkin bisa menjadi pertimbangan mereka juga. Mereka harus belajar teknologi dapat, suku bunga yang lebih rendah pun mereka dapat. Itu yang pertama. Kemudian turunan dari itu pedagang kaki lima, pedagang bakso, pedagang mie ayam, mie tek, keliling, ada juga pedagang martabak pinggir jalan, itu juga menjadi sasaran kami dan beberapa sudah menjadi mitra kami. Kemudian merchant online. Nah, kalau dengan merchant online ini banyak juga merchant-merchant yang memanfaatkan jasa Pudiku dalam hal bridging loan. Jadi mereka umumnya kalau merchant ini kan mereka jualan online, tidak real time dapat uang mereka ya, modal mereka balik itu tidak real time. Jadi kami di sini memanfaatkan kondisi seperti itu untuk memberikan kredit berupa bridging loan untuk para merchant online. Dan itu tenornya juga tidak panjang. Hanya uang sampai 1 bulan aja, itu 1 bulan udah paling panjang. Rata-rata mereka ambil hanya 2 minggu. Kemudian ada juga usaha rintisan atau yang kita kenal saat ini namanya startup gitu ya. Dan saya yakin juga di Lampung sudah banyak nih rekan-rekan mahasiswa yang punya jiwa entrepreneur sudah mulai membuka usaha. Dan saya yakin banyak. Entah itu karena kebutuhan hidup atau memang jiwanya jiwa entrepreneur. Nah, biasanya yang seperti ini mereka terkendala dari sisi permodalan. Mau ngakses ke bank belum punya histori, mau keluar ke koperasi dan sebagainya tidak punya agunan. Nah, di sini kami bisa masuk dan kami sudah masuk di beberapa kampus. Kami bekerja sama dengan laboratorium kewirausahaan. Dan ini kami siap membantu rekan-rekan mahasiswa yang memang saat ini secara nyata punya usaha dan memang jiwa entrepreneurnya ada. Kami bisa untuk jadi solusi untuk mahasiswa yang punya usaha seperti ini. Kemudian yang terakhir ini adalah usaha franchise. Kami sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan franchising. Jadi Pudiku hadir memberikan beberapa opsi pembiayaan, mulai dari pembelian franchise-nya dengan persentase sekian persen berdasarkan kesepakatan, dan juga modal kerja untuk kelanjutan usahanya. Jadi bukan hanya saat beli. Begitu mereka jalan, mereka perlu modal, itu juga bisa kami biayain. Jadi usahanya dari A kita biayain sampai jalan, sampai Z-nya semua kita biayain. Nah, itu mungkin ada 5 segmen yang saat ini sudah jalan, di samping segmen-segmen lain ya, tapi tetap dalam kerangka mereka adalah usaha produktif. Oke, silahkan. Nah, syaratnya mudah. Tadi kita kan sudah jelaskan syaratnya mudah. Apa aja syaratnya? Cuma tidak terlalu banyak ya. Yang pertama pasti KTP Indonesia, kemudian punya kartu keluarga, kemudian rekening bank pribadi. Jadi kami juga syaratkan tidak boleh transfer pembiayaannya ke rekening orang lain. Ya, takutnya salah gunakan atau seperti apa ya, atau pinjam nama seperti itu. Ini kita tidak syaratkan. Wajib punya rekening bank.
Dan surat keterangan usaha kalau dia usahanya berupa yang sudah permanen ya, punya toko atau punya los, itu untuk mendapatkan surat keterangan usaha pasti gampang, kecuali yang bakulan-bakulan itu agak susah, kamu masih maklumin. Tapi kalau yang sudah berupa toko permanen itu kamu wajibkan memiliki surat keterangan usaha. Dan usianya usia produktif, usia 21 sampai 60 tahun. Itu saja sih untuk persyaratannya, tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu ribet ya. Oke, ya mungkin itu saja pengenalan mengenai Pundiku. Nanti silakan kalau memang ada yang dipertanyakan atau yang belum jelas terkait apa yang saya sampaikan, bisa kita diskusikan setelah ini. Oke, terima kasih Mas Daniel, saya kembalikan. Baik, terima kasih Mas Kadek untuk penjelasan mengenai produk Pundiku. Sekarang kita ke Mas Kadek. Mas Kadek, saya ingin bertanya gimana sih kondisi masyarakat saat ini itu cenderung suka menabung atau suka belanja kalau untuk kondisi pandemi saat ini? Oke, terima kasih Mbak Amelia, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi ini terkait dengan yang Mas Arief jelaskan tadi ya. Apakah masyarakat suka nabung atau menghabiskan dana? Jadi sebenarnya sebagian sudah dijawab oleh Mas Arief tadi. Kalau lihat kondisi saat ini, hampir semua sektor usaha, boleh dibilang 90% lebih ya, itu terkena dampak. Jadi karena terkena dampak, otomatis dari sisi pendapatan mereka berkurang. Ketika punya tabungan, mereka tidak akan memilih untuk menghabiskan. Kalau mereka menghabiskan tabungan untuk foya-foya, itu adalah sebuah kesalahan besar. Yang dilakukan saat ini, mereka lebih pada menabung. Menabung untuk apa? Gitu. Karena mereka tidak pernah tahu nih, COVID-19 ini kapan selesainya mereka nggak tahu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, apakah usaha yang saya jalankan ini akan berlanjut terus atau di tengah badai COVID-19 ini itu ambruk, itu jatuh. Mereka juga tidak tahu. Jadi semua serba unpredictable. Jadi yang mereka lakukan adalah mereka save money dulu nih. Save money karena sudah menyimpan di bank untuk apa? Bukan untuk kita sama sekali tidak ada yang namanya bunga. Jadi benar-benar pengeluarannya itu kalian bisa atur. Oke, saya pengen belanja ini. Kalau saya belanja ini, duit saya cuma bisa segini. Oh, ternyata dengan duit segini, ya seginilah yang saya bayar. Tidak ada tambahan-tambahan lainnya. Makanya itu kami dari 4 kali selalu mengedukasi bahwa kalian tuh tetap bisa hemat, kalian tetap bisa irit, istilahnya hemat seperti itu, kalian tetap bisa mengatur keuangan kalian, tapi tetap bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan di luar dari yang penting tadi, seperti itu kan. Dari kalau saya melihat seperti itu tren-tren untuk cara-cara mengatur keuangan dengan cara memenuhi gaya lifestyle kalian, apalagi di new normal ini kalian juga dituntut tetap menjaga kesehatan. Nah, jaga kesehatan seperti apa? Dengan olahraga seperti apa yang kalian inginkan? Sekarang kan juga tren-tren seperti olahraga di luar. Terus karena kita memang benar-benar menjaga kesehatan, tren-tren untuk naik sepeda juga semakin banyak, komunitinya juga semakin banyak. Nah, seperti hal-hal itu sih yang kalian mesti mengatur, tapi tetap memenuhi kebutuhan. Next step-nya adalah melihat opportunity dari fintech yang memang bisa membantu kalian. Seperti itu sih, Mbak. Mudah-mudahan terjawab. Oke, terima kasih Mbak Devi penjelasannya. Kita balik lagi ke Mas Arief nih. Mas Arief, ada nggak sih kiat untuk mengelola keuangan, terutama untuk UMKM? Oke, maaf tadi ke-mute ya.
untuk kiat mengelola keuangan dengan fintech, terutama UMKM. Oke, UMKM itu sendiri sebenarnya mulai itu di tahun 97-an. Itu UMKM di Indonesia, karena dampak dari PHK besar-besaran di perusahaan-perusahaan besar pada saat itu. Banyak karyawan yang di PHK, lalu mereka yang di PHK itu membuatlah usaha kecil-kecilan dan kita sendiri dari fintech untuk membantu UMKM itu jelas sangat besar, karena banyak sekali, bahkan beberapa fintech itu memang udah fokus ke UMKM, bukan yang konsultif lagi. Kalau di Teman Prima kan UMKM-nya kerjasama dengan bengkel-bengkel, lalu toko-toko oli dan sebagainya. Tapi ada khusus memang seperti Pudiku yang disebutkan Pak Kadek tadi, itu memang dia berfokusnya banyak ke UMKM. Jadi kita untuk kontribusi banyak, cara membantunya mungkin lebih cepat daripada bank. Karena kalau di bank itu memang kalau belum ada setahun mungkin tidak bisa menerima pinjaman, lalu tidak ada jaminan yang besar pun tidak menerima pinjaman. Tapi kalau dengan fintech kita melihat ke situ, tapi tidak sedetail apa yang dilakukan oleh perbankan. Dan seperti Pak Kadek atau narasumber lain dari Ibu dari 4 kali tadi ya, itu bilang memang saat ini semua sektor keuangan atau baik itu fintech atau perbankan lagi bukan ngerem sih kita, tetapi kita berhati-hati sekali untuk menyalurkan pinjaman baik itu ke konsumtif atau produktifnya, karena kita juga melihat bahwa apakah orang ini mampu untuk melakukan pembayaran atau enggak, karena cita-cita kita atau fintech itu membantu masyarakat Indonesia tidak menjerat, tidak menimbulkan dampak yang buruk. Kalau memang tidak bisa bayar, nanti dikirain oh pinjol itu jahat, padahal pinjol itu atau fintech itu nggak jahat, yang jahat adalah fintech yang ilegal. Makanya saya sarankan ke teman-teman di Lampung semuanya, masyarakat Indonesia, kalau mau pinjam uang ke fintech, carilah fintech yang terdaftar, berizin dan diawasi oleh OJK. Banyak ciri-cirinya, nanti mungkin akan dijelaskan oleh para narasumber lainnya. Gitu kan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Arief penjelasannya. Kemudian kita mau tanya ke Mas Kadek dong. Mas Kadek, sebenarnya fintech itu apa ya? Terus kenapa bisa hadir di Indonesia saat ini? Oke, dari tadi kita ngomongin fintech, kita belum bahas fintech itu apa gitu ya Mbak Naila ya. Benar. Oke, kita sering dengar fintech. Fintech itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kalau orang-orang dalam bahasa bercanda ini binatang apa ini gitu kan? Nah, jadi kalau fintech itu jelas namanya itu berakronimnya financial technology. Jadi sebenarnya bentuk usaha layanan finansial sama seperti bank, cuma yang membedakan adalah fintech ini wajib menggunakan teknologi, perkembangan teknologi. Jadi semuanya menggunakan teknologi informasi seperti itu bisa dikategorikan fintech. Selama itu adalah jasa finansial menggunakan teknologi, itu bisa dikategorikan fintech ya. Nah, salah satunya yang termasuk fintech adalah P2P lending ini. Nah, jadi pertanyaan apa lagi Mbak Amelia? Mengapa ada fintech di Indonesia gitu ya? Ya, kenapa kok bisa hadir di Indonesia fintech ini? Oh, oke. Kalau ditanya kenapa bisa hadir di Indonesia, tadi sebenarnya Mas Arief sempat jelasin dikit. Jadi sebenarnya fintech ini adalah bagian dari solusi. Kalau dia bagian solusi, berarti kan ada permasalahan nih. Ya, permasalahannya apa gitu kan? Jadi sebenarnya permasalahan itu adalah adanya gap antara kebutuhan permodalan itu khususnya UMKM ya, itu terhadap dana yang disediakan atau dana yang diserap. Jadi kebutuhan permodalan di Indonesia ini sangat tinggi sekali, tapi kemampuan menyerap dari masyarakat terhadap modal ataupun biaya yang disediakan ini itu terbatas. Karena apa? Banyak hal seperti tadi. Kalau mereka harus ke bank itu waktunya mereka terbatas, syaratnya agak lebih ribet. Nah, hadirnya fintech ini lebih memberikan kemudahan kepada mereka sebenarnya. Jadi sebenarnya lebih pada inovasinya. Inovasi yang ditawarkan oleh lembaga jasa finansial itu.
Nah, jadi semua lembaga fintech itu pasti memberikan kemudahan. Semakin mudah, itu akan dicari. Siapa fintech yang bisa memberikan kemudahan dalam hal pelayanan, pasti dia akan lebih digunakan, gitu kan. Contoh ya, OVO, GoPay, itu tiap hari mereka melakukan inovasi. Itu juga bagian dari fintech. Inovasi bagaimana caranya masyarakat semakin mudah untuk mengakses. Kami juga di peer-to-peer lending sama. Sekarang terdaftar ada 148 fintech peer-to-peer lending. Jadi semua menawarkan kemudahan. Jadi kemudahan yang seperti apa? Semua punya karakteristik yang berbeda-beda. Punya segmen yang berbeda-beda. Nah, kemudahan inilah kelebihan dari fintech itu. Jadi fintech jika dibandingkan dengan jasa keuangan lainnya yang konvensional, jelas dari sisi kemudahan. Inilah bentuk inovasinya. Dan inilah kenapa fintech itu hadir di Indonesia. Ini adalah memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses. Itu sebenarnya tujuannya. Ketika mudah diakses, maka gap kebutuhan pembiayaannya yang hampir 989 triliun loh ya, bukan miliar, 989 triliun, hampir 1000 triliun, itu bisa berkurang. Itu sebenarnya tujuan utamanya. Jadi masyarakat bisa mengakses permodalan dengan cepat dan mudah, tidak seribet sebelum ada namanya financial technology. Mungkin seperti itu Mbak Amelia. Oke, silakan. Ya, terima kasih Mas Kadek. Selanjutnya kita balik lagi ke Mbak Devi. Mbak Devi, sebenarnya apa saja sih jenis fintech itu? Tapi saya pengen tanya ke Mas Kadek. Mas Kadek, tadi kan Mas Arif sudah jelasin tuh tentang P2P. Nah, sekarang pengen lebih detail lagi. P2P itu kan ada konsumtif dan yang produktif. Nah, Mas Kadek bisa nggak jelasin itu ke kita? Oke, Mbak Amelia. Berarti perbedaan P2P produktif dan konsumtif gitu ya. Nah, jadi memang P2P ini banyak jenisnya Mbak ya. Ada yang menawarkan produktif, khusus ke produktif aja. Ada yang memang khusus untuk ke konsumtif. Atau ada juga yang mix nih. Multi dia. Jadi ya untuk produktif bisa, untuk konsumtif pun bisa. Dan kalau kami di Fundiko, kami khusus untuk produktif. Jadi peer-to-peer lending produktif itu menawarkan pinjaman khusus untuk usaha. Jadi hanya untuk usaha saja, tidak boleh kebutuhan lain. Jadi kalau pinjaman itu digunakan untuk yang lain, itu sudah terjadi short streaming. Jadi penyalahgunaan penggunaan pinjaman, gitu kan. Ya ini sebenarnya awal mula dari kredit bermasalah itu ya penyalahgunaan pinjaman. Nah, jadi kalau produktif jelas seperti saya bilang untuk usaha, entah itu usaha itu untuk baru mulai seperti startup tadi saya bilang, untuk memulai usaha, atau untuk diversifikasi usahanya, atau modal kerja untuk kelangsungan usaha, itu macam-macam. Nah, ada juga yang lagi tadi saya bilang yang konsumtif. Ya mungkin konsumtif ini mereka untuk beli pakaian kerja gitu kan. Tapi sebenarnya ini pakaian kerja pun abu-abu ya. Karena mereka kerja harus pakai pakaian gitu. Mereka kerja itu kan menghasilkan. Apakah ini dikategorikan konsumtif, ini yang abu-abu gitu. Nah kemudian beli sepatu. Mungkin tadi ini hubungan dengan Mbak Desi tadi. Beli sepatu kesannya kalau orang beli sepatu itu kan konsumtif gitu ya. Padahal kita kerja harus pakai sepatu, nggak mungkin nyeker kan, mungkin pakai sandal gitu. Jadi dalam hal ini saya harus beli sepatu. Ini apakah masuk konsumtif atau produktif? Kalau saya pribadi menjawab itu adalah produktif, konsumtif yang ada kaitannya untuk menghasilkan hal yang produktif. Jadi tidak bisa dikategorikan langsung ini konsumtif nih, ini beli baju, nggak bisa. Lihat dulu, beli baju itu untuk apa? Beli sepatu untuk apa? Laptop lagi. Kalau orang IT, orang teknologi informasi, itu datang beli laptop, itu untuk kerja. Itu jelas fungsinya adalah, jangan dilihat laptopnya, tapi fungsinya kembali pinjaman itu dilihat adalah fungsi dari barang atau objek yang dibeli.
nggak bisa kita pakai kacamata kuda, begitu barang itu konsumtif, tidak. Jadi untuk apa barang itu ya? Jadi laptop itu untuk kerja. Jadi berarti ini adalah produktif. Karena apa? Kalau tidak ada laptop, orang IT nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau dia kerja tertulis ya mungkin di administrasi, ya kan? Nah mungkin orang administrasi yang biasa kerjanya ternyata dia beli laptop ternyata untuk main game gitu ya, untuk hitung chatting, ya itu konsumtif. Nah jadi kita lihat dulu fungsinya. Mungkin yang kena Mas Arief, ojek online. Saya mau beli motor, sampai toko orang lihat, gaya nih orang ini beli motor, itu konsumtif. Padahal saya beli motor, saya mau ngojek. Nah, karena masuk konsumtif ke produktif. Karena fungsinya untuk ngojek, menghasilkan, jelas itu masuknya ke produktif. Nah, jadi kita melihat itu bukan dari apa yang dibeli, bukan dari apa yang diinginkan, tapi fungsi dari objek yang atau subjek dari pembiayaan itu untuk apa dulu. Nah, seperti itu cara melihat apakah pinjaman ini produktif atau pinjaman ini konsumtif seperti itu. Jadi sama dulu Mbak, saya bilang sama Devi, mungkin 4 kali ini kalau dibilang konsumtif, kelihatan beli baju barang tidak. Sebenarnya mungkin ada berapa barang yang digunakan untuk bekerja seperti tadi. Sepatu juga digunakan untuk bekerja seperti itu Mbak Devi, Mbak Amelia ya. Nah, jadi cara melihatnya seperti itu. Jadi itu menurut saya. Jadi fintech ini sebenarnya banyak yang menawarkan entah itu produktif, konsumtif, ada juga yang tengah-tengah, bisa konsumtif dan juga bisa menawarkan hal yang produktif. Mungkin itu penjelasannya Mbak Amelia. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kadek tentang inklusi dan literasi keuangan. Itu apa sih peranan perusahaan fintech untuk mendukung literasi dan inklusi tersebut? Peranan fintech ya? Iya. Oke, sebenarnya ini hampir sama dengan yang dijelaskan Mas Arief tadi. Jadi peranannya termasuk yang kita lakukan hari ini Mbak Amelia, ini adalah bagian dari literasi. Ya, hari ini kita melakukan literasi keuangan, khususnya untuk fintech ini. Jadi bagaimana kita memberikan edukasi dulu nih. Jadi kalau kita lihat stepnya, bagaimana kita melakukan edukasi dulu kepada masyarakat bahwa finansial teknologi itu seperti ini. Ya, kemudian fintech itu seperti ini, kemudian jasa-jasanya seperti ini. Itu bagian dari literasi. Jadi mengenalkan dulu. Nah, setelah mereka kenal, mereka akan masuk step berikutnya adalah inklusi. Bagaimana mereka adalah sebagai pemakai nih, pengguna. Jadi inilah gapnya sebenarnya. Target pemerintah kalau nggak salah kita 75%. Itu pengguna dari jasa keuangan ini. Jadi sampai saya belum mencapai itu, masih jauh. Inilah targetnya. Jadi kalau perannya seperti apa, fintech itu sekarang sudah 40 juta borrower. Nah, jadi penggunanya sudah hampir 40 juta. Jadi dari fintech saja sudah memberikan kontribusi untuk inklusi keuangan ini sejumlah hampir 40 juta. Nah, itu jasa atau bagian dari perannya fintech ya. Dan kami di asosiasi di AFPI ya, itu juga mensyaratkan bagi kami member dari AFPI itu wajib melakukan literasi keuangan. Dan jumlahnya pun sudah ditentukan, daerah pun ditentukan, jadi tidak sembarangan. Jadi daerah-daerah tertentu yang memang sampai saat ini akses keuangannya atau pengetahuan tentang lembaga keuangannya agak kecil, agak rendah, itulah jadi sasaran kami. Jadi target itu dari pemerintah sekitar 75% inklusi itu bisa tercapai. Jadi itu peran kami di fintech Mbak Amelia. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kadek. Ke Mas Kadek bisa nggak kasih tips gimana caranya membedakan antara fintech legal dan ilegal? Fintech legal dan ilegal sepertinya tadi sudah sebagian saya bahas Mbak ya, dan juga Mas Arief juga sebagian juga bahas. Mungkin saya merangkum kembali. Jadi kalau fintech ilegal dan fintech legal mungkin dari sisi suku bunga. Ya, tadi Mas Arief sudah jelaskan bahwa kalau fintech yang resmi terdaftar itu suku bunga maksimum per hari 0,8. Tidak boleh lebih dari itu. Di bawah itu silakan. Tanpa bunga pun silakan seperti Mbak Devi ya, di 4 kali tanpa bunga ya silakan monggo. Tapi suku bunga terbesar yang diatur adalah 0,8.
Ya pilihlah teman-teman untuk yang menggunakan jasa fintech atau ingin meminjam di fintech, ya sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya hanya sekian gitu kan, suku bunganya juga perhatikan suku bunga besar atau tidak, masih mampu tidak membayar dengan suku bunga sekian, karena masing-masing fintech ini punya model bisnis yang berbeda-beda. Ada yang suku bunga di blended, ya di pokok langsung. Jadi yang keluar itu adalah angsuran bulanan sekian, gede. Jadi tidak dijelaskan pokok berapa, bunga berapa, ya kan angsuran sekian. Itu dari blended. Ada yang juga menjelaskan suku bunga sekian, pokoknya sekian, ada yang seperti itu. Jadi pinter-pinterlah memilih fintech. Sesuaikan dengan kebutuhan, sesuaikan dengan kemampuan, dan sesuaikan juga dengan model bisnisnya masing-masing. Nah, kemudian itu fintech yang legal. Kalau fintech ilegal, jelas suku bunganya dia itu di atas 0,8. Jika teman-teman itu, kalau ini suku bunga di atas 0,8, itu jelas yang pertama kemungkinan dia ilegal. Kalaupun itu fintech legal, nah ini teman-teman kalau ketemu fintech yang menjalurkan pinjaman di atas 0,8, itu bisa dilaporkan. Entah laporannya ke asosiasi, ke AFI, atau ke OJK, itu juga sudah menyalahi ketentuan. Kemudian fintech legal, jelas kalau dalam dashboard mereka begitu buka, itu kami wajib mencantumkan logo OJK. Kemudian ada juga, dan kita semua fintech itu wajib menjadi member AFI atau Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Itu wajib, jadi tidak boleh tidak. Nah, kalau ada fintech ilegal yang mencantumkan logo OJK, apalagi mencantumkan logo AFI, ini jelas sebuah pelanggaran. Ini akan jadi pelanggaran berat bagi yang bersangkutan, itu sudah pemalsuan ya. Kemudian ada lagi, misalnya kalau fintech, hampir semua fintech dalam prakteknya itu memberikan kode notifikasi, ya. Termasuk kami juga di setiap ada proses itu, bahkan notif ini bukan sekali, setiap proses itu ada notifnya. Kalau di yang ilegal, hampir sebagian besar itu tidak ada notif. Ya, jadi ini benar tidak yang pinjam juga tidak diketahui, dan ini harus benar-benar notif ini pun pastikan yang menerima adalah peminjam langsung, tidak orang lain, tidak disalahgunakan. Kemudian yang membedakan lagi antara fintech legal dan ilegal dari sisi keamanan. Mbak Devi tadi sudah menjelaskan keamanan informasi untuk fintech yang legal itu jelas kami sudah tersertifikasi ISO, yang tidak sembarangan. Kalau yang ilegal, saya yakin satu pun tidak ada yang berani, karena ISO nggak akan mau sertifikasi lembaga yang ilegal. Jelas dari sisi keamanan itu tidak dijamin ya. Data ini mungkin kita kirim itu KTP, ada data pribadi yang kita kirim ya, KTP, KK dan sebagainya. Mungkin ada juga minta rekening gitu kan, ada juga minta yang rekening tabungan sebagai bahan analisa. Nah ini kalau pastikan data ini tidak keluar, aman. Kalau di fintech ilegal, kami tidak jamin. Data itu bisa tersebar, sekarang ditutup fintech ilegalnya, besok berubah menjadi nama yang lain. Fintech ilegal juga dipakai lagi datanya, padahal yang punya satu, pengelolanya satu. Nah, kalau kami di fintech yang legal itu tidak boleh, jelas, kami tidak boleh sharing. Jangankan seperti Mbak Devi bilang sesama fintech, sharing antar bagian itu tidak boleh. Jadi seperti itu kami menjaga kerahasiaan data dari pengguna kami, baik itu lender ataupun sebagai borrower. Ya, mungkin seperti itu Mbak Amelia penjelasan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Kadek. Terima kasih Mbak Amelia. Mungkin saya melengkapin aja ya, melengkapin apa yang Mas Arif sama Mbak Devi sampaikan. Jadi pertumbuhan fintech ini luar biasa Mbak, sangat pesat. Tadi Mas Arif sempat menyinggung beberapa fintech yang mendaftar. Itu kalau saya nggak salah di beritanya 50 fintech itu udah siap masuk OJK. Cuma kalau proses ini saya bilang proses menuju pendaftaran atau perizinan ini sangat panjang, karena memang beberapa hal yang harus dipastikan oleh OJK, fintech itu sudah siap.
Sekitar 50-an kalau tidak salah yang akan siap melakukan pendaftaran. Sedangkan sekarang yang sudah terdaftar dan terdaftar dan berizin di OJK itu 149. Itu baru peer-to-peer lending saja. Belum kalau kita ngomong fintech ya, fintech itu kan luas. Itu banyak sekali. Banyak yang market aggregator lah, apalagi financial planner dan sebagainya, itu banyak sekali jumlahnya. Jadi perkembangannya sangat pesat. Jadi nantinya memang kalau orang bilang ini kan digital banking ya. Digital banking ya fintech peer-to-peer lending, walaupun bank konvensional juga sudah melakukan digitalisasi. Cuma sekarang orang melihat digital banking itu adalah fintech seperti itu. Orang di bank sudah menjalankan juga. Tapi itu perkembangannya di Indonesia sangat pesat sekali dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian kalau dari Pundiku sendiri ya, sejak berdiri kami di 2019, awalnya kami fokus hanya di pedagang pasar. Kemudian kami bergeser lagi, bukan bergeser sebenarnya, menambah ketika kami meyakinkan bahwa kami siap, menambah lagi segmen yang kami biayai sampai sekarang sekian di sektor ekonomi itu kami lakukan pembiayaan. Dan kami terus bertumbuh. Walaupun kami lahir dan besar, karena Pundiku walaupun di 2019 kami terdaftar di OJK, tapi secara efektif itu kami menjalankan ini, kami launching di Januari 2020. Artinya kami lahir besar itu di masa pandemi, Mbak. Ya, tapi ini berupa tantangan bagi kami. Walaupun di masa pandemi, challenge itu cukup besar dan peluangnya cukup besar. Tantangannya besar, peluang pun besar. Karena apa? Masyarakat ini tuh nggak hidup. Masyarakat itu tetap beraktivitas. Tidak semua masyarakat ini usahanya langsung ambruk, langsung jatuh tidak. Ada yang masih bisa berusaha. Ada segmen-segmen tertentu yang masih bisa kita berikan pembiayaan. Itu keyakinan kami dan buktinya hampir semua fintech ini bertumbuh di tahun 2020. Kalau yang dibilang adalah tahun yang cukup berat. Kalau hampir 9 bulan itu masa pandemi harus kami lewati. Oke, itu artinya fintech-fintech ini sudah melalui masa uji coba yang cukup berat dan kami sudah bisa lewati masa-masa itu. Dan itu bukti bahwa kami siap dan kami tetap bertumbuh. Dan kemudian harapan untuk di Lampung gitu ya. Kalau nggak salah di Lampung sudah ada fintech ya Mbak ya, satu lahan hitam gitu ya. Di Lampung iya, kalau nggak salah sudah ada satu fintech di Lampung lahan hitam 2018, mungkin lebih awal dari Pundiku. Nah, jadi ini sebenarnya masyarakat Lampung sendiri sebenarnya sudah melek, sangat melek bahkan. Buktinya sudah ada fintech yang asli Lampung dan teman-teman kalau saya lihat bukan lagi sebagai hanya sebagai user ya. Kalau bisa seperti Mas Arief bilang, jadilah pemain. Entah nantinya muncul fintech-fintech lain di Lampung atau dengan inovasi. Karena gini, fintech ini nggak berhenti di sini. Tidak dari 4 kategori fintech yang ada di OJK itu tidak hanya sampai di situ. Ini memungkinkan munculnya fintech-fintech jenis lain. Tergantung kita. Tergantung masyarakat kita apakah mampu membuat sebuah inovasi baru sehingga itu dimasuk dalam kategori fintech. Tergantung kita. Dan saya yakin tahun depan, 2 tahun lagi akan keluar fintech-fintech baru dengan varian baru, dengan inovasi yang lebih baik, lebih canggih dari saat ini. Saya yakin teknologi ini nggak diam sampai di sini. Dan harapan kami adalah rekan-rekan mahasiswa itu jadi bagian dari perkembangan teknologi ini. Itu Mbak Amelia. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya untuk Mas Kadek.